Okay. Sebenarnya kalimah fitnah di dalam Al-Quran memang banyak makna fitnah ya. Di antaranya fitnah bermakna dugaan atau ujian. Fitnah dalam makna dugaan atau ujian pun ada dua makna. Yang pertama, ujian maksudnya ialah Allah menguji orang-orang yang beriman dengan cara menurunkan perintahnya dan larangannya. Melalui perintah dan larangan Allah itu akan diketahui siapakah di antara mereka yang mukmin, yang beriman dengan sebenar-benarnya, dan siapa pula yang tidak. Contohnya umpamanya dalam dua ayat saya nak bagi. Satu surah Al-Qiyamah ya, dalam surah 75 ayat yang ke-36. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, muka surat 1000. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahawa ia akan dibiarkan oleh Allah begitu sahaja tanpa akan diminta pertanggungjawaban? Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibn Kathir, sudah itu maknanya dibiarkan tanpa dikenakan taklifat diniyah, kewajiban-kewajiban agama, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Okey. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman di situ di surah 29 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jumpa ayatnya? Baik. Allah berfirman di sini, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kalimah la yuftanun fitnah itu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka atau mengira bahawa mereka akan dibiarkan sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengucapkan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi oleh Allah apakah benar atau tidak iman mereka itu. Ayat ketiga, dan sesungguhnya kami telah menguji, fatanna past tense verb, root wordnya fitnah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka atau orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara mereka melalui ujian itu siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapakah yang dusta. Di sini ujian maksudnya dengan perintah dan larangan, dengan kewajiban melaksanakan syariat dan meninggalkan larangannya. Di sini fitnah bermakna al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Melalui perintah dan larangan itu nanti akan jelas di antara mukmin yang sebenar-benarnya dan mukmin yang palsu, antara mukmin dengan munafik. Demikian Allah nak menguji manusia ni. Maksud manusia di sini orang yang beriman, yang sudah mengucap syahadatain, diduga diuji oleh Allah. Apa benar atau tidak ucapan mereka itu? Apakah hanya sekedar ucapan melalui lisan, atau memang ikhlas pengucapan itu, diduga diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Bila turun perintah dan larangan Allah ini, maka akan ada dua kelompok manusia. Yang pertama, tiap kali dikenakan titah perintah Allah dalam surah 24 ayat 51, mereka kata apa? Innama kana qaulal mu'minina
idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika alladzina hadahum Allah. Itu surah yang ke-24 ayat 51. Ini kelompok yang pertama yang disebut tadi oleh Allah, alladzina sadaqu, orang-orang yang benar dalam pengakuan iman mereka itu. Bagaimana nak tahu mereka itu the true believers? Bila tiap kali dikenakan perintah dan larangan Allah, mereka selalu mendengar dan mentaati. Satu ketaatan yang jitu, yang tidak berbelah bagi, yang tidak ada doubtful di dalamnya. Moto mereka sami'na wa ata'na. Itu kelompok the true believers. Kelompok yang kedua, surah yang sama, ayat 47. Surah 24 ayat 47. Wa yaqulun amanna billahi wa bir rasul. Dan mereka berkata, mereka mengucapkan melalui apa berkata dan mengucap itu? Melalui hidung kah? Tentu melalui mulut orang bercakap itu. Mengisytiharkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata mereka amanna billahi wa bir rasul wa ata'na, dan kami bersedia untuk mentaatinya. Sebelum diturunkan titah perintah Allah. Tetapi bila diturunkan perintah Allah, apa yang berlaku? Ya, thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Adakah mereka orang mukminun? Apa hujung ayat? Wa ma ulaika bil mu'minin. Ma dengan bi itu lin nafyi. Maka Allah menyatakan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dua kelompok di sini.